Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Hari ini kita akan kembali belajar bersama. Sebelum itu, kita mau bernyanyi terlebih dahulu. Yuk bernyanyi bersama dengan melihat video berikut. Barusan kita sudah bernyanyi bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan supaya pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Yuk kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berada di dalam sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat berkat dan penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai pada saat ini. Tuhan, di pagi hari ini kami mau bersama-sama belajar pendidikan agama Kristen. Semoga Tuhan memberkati pembelajaran kami dari awal hingga akhirnya nanti supaya bisa berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa untuk Papa, untuk Mama, Kakak, dan semua orang yang mendampingi kami selama belajar. Semoga mereka semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Minggu ini kita akan masuk dalam pembelajaran 6 dan juga 7. Nah, hari ini kita akan belajar dari 2 bab. Pelajaran 6 dengan tema daratan yang luas. Coba sama-sama diucapkan. Daratan yang luas. Oke, selanjutnya pelajaran 7. Laut yang biru dan udara segar. Kita ulangi bersama-sama ya. Laut yang biru dan udara segar. Nah, anak-anak, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan daratan yang luas? Coba perhatikan gambar berikut. Kira-kira apa ya maksudnya daratan yang luas? Nah, jadi daratan adalah tempat yang biasanya tidak ada airnya, seperti hutan dalam gambar. Seperti gambar yang kita lihat juga sebelumnya. Kalian bisa lihat kan? Banyak pohon-pohon dan juga rumput-rumput yang hijau. Biasanya daratan yang luas ini
bisa menjadi tempat bermain, bisa dibangun rumah. Jadi, fungsi daratan sangat banyak. Allah menciptakan daratan sebagai tempat tinggal makhluk hidup. Ada yang tahu makhluk hidup itu termasuk apa saja? Ya, salah satunya kita, manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Kemudian, yang termasuk daratan itu ada beberapa. Di antaranya, dataran rendah, dataran tinggi, seperti pantai, gunung, bukit, lembah, dan juga pulau. Hari ini kita mau bersama-sama belajar dari cerita Bapak Abraham dan Bapak Lot. Nah, sebelumnya tadi kan kita sudah mengetahui tentang daratan yang luas. Dalam kitab Kejadian 13, diceritakan tentang kisah Bapak Abraham dan Bapak Lot yang selalu berpindah-pindah tempat tinggal. Mereka berdua mempunyai harta dan ternak yang banyak, dan tentunya mereka membutuhkan daratan yang luas untuk tempat tinggal. Untuk tempat apa saja? Untuk tempat tinggal mereka, rumah mereka, tempat tinggal hewan mereka. Jadi, mereka membutuhkan lahan yang luas. Akhirnya, mereka memilih untuk berpisah dan hidup secara mandiri, agar mereka bisa mengurus harta dan juga hewan mereka masing-masing. Bapak Abraham memilih tinggal di sebelah barat Sungai Yordan. Kemudian Bapak Lot memilih tinggal di sebelah timur. Nah, anak-anak, dari cerita yang sudah kita dengarkan, ternyata ada beberapa manfaat daratan lainnya. Di antaranya, manfaatnya itu sebagai tempat tinggal, tempat untuk bekerja, bekerjanya apa saja. Nah, seperti ini nih, bangunan kantor papa dan mama kalian, bangunan sekolah kita, tempat bekerjanya bapak dan ibu guru. Kemudian, mungkin kalian pernah melihat padi yang ditanam di sawah. Nah, jadi manfaat daratan itu sangat banyak. Bisa menjadi lahan untuk bekerja, lahan untuk berusaha, dan juga berekreasi. Selanjutnya, daratan memiliki manfaat untuk semua makhluk hidup. Manfaatnya sangat banyak. Jadi bukan hanya kita manusia, tetapi hewan dan juga tumbuhan. Daratan harus dijaga oleh kita semua agar tidak rusak. Kita juga harus bersyukur dengan cara merawat daratan, contohnya seperti menanam dan juga memelihara tumbuhan agar memberikan udara yang segar bagi kita. Oke anak-anak, sampai di sini sudah paham kan apa-apa saja manfaat daratan dan apa yang harus kita lakukan untuk menjaga daratan itu. Oke anak-anak, sekarang kita akan lanjut pelajaran kita. Ada pertanyaan nih, tahukah kamu manfaat lautan dan udara yang segar? Bu Siska ulangi, tahukah kamu manfaat lautan dan udara yang segar? Kira-kira apa ya manfaatnya? Yuk, kita sama-sama belajar. Allah menciptakan laut dan segala isinya. Lautan lebih luas dari daratan. Nah, misalnya nih, kalian pernah menonton film atau pernah naik pesawat. Pasti kalau dari atas kalian melihat laut yang sangat luas. Itu semua adalah ciptaan Allah loh. Air laut itu rasanya asin. Air laut mengandung garam. Laut menyediakan sumber makanan manusia dan juga hewan lainnya. Misalnya, kalian pasti pernah makan hewan-hewan seafood. Tuh, jadi itu semua berasal dari laut.
Kemudian, laut juga bisa menjadi tempat rekreasi dan juga olahraga. Mungkin kalian pernah main-main ke pantai, jalan-jalan ke pantai, berekreasi. Nah, itu berarti kalian sedang berada di laut. Kemudian, laut bisa menjadi sumber bahan tambang dan juga jalur transportasi. Nah, siapa yang pernah menyeberangi laut menggunakan kapal? Kalau menyeberangi laut itu pasti kita harus naik kapal yang besar supaya tidak tenggelam. Oke, selanjutnya nih kalian bisa lihat sebuah kapal sedang menyeberang laut. Hari ini kita mau belajar nih cerita yang tertulis dalam kitab Keluaran 14 ayatnya yang ke-15 sampai 22. Dalam kitab ini diceritakan bahwa Tuhan menolong orang Israel yang sedang dikejar oleh bangsa Mesir, tentara-tentara Mesir, karena mereka pergi dari Mesir. Sebelumnya mereka dibebaskan oleh Bapak Musa. Nah, ketika mereka tiba di laut yang luas dan juga dalam, yang bernama Laut Teberau, mereka bingung apa yang harus mereka lakukan. Akhirnya, Tuhan melakukan mukjizat melalui Bapak Musa. Melalui Bapak Musa, terjadilah sebuah mukjizat yang luar biasa. Laut Teberau yang sangat dalam itu terbelah menjadi dua. Akhirnya, bangsa Israel bisa menyeberangi laut itu dengan berjalan kaki. Coba kalian bayangkan laut yang besar terbelah menjadi dua. Di tengahnya itu adalah tanah yang kering. Mereka melintasi di situ. Kemudian apa yang terjadi? Ketika semua bangsa Israel telah tiba di seberang, airnya kembali menyatu. Air lautnya kembali menjadi satu. Nah, itulah bukti kebesaran kasih Tuhan yang tetap menyelamatkan bangsa Israel meskipun mereka menghadapi masalah yang sangat besar sekalipun. Nah, selanjutnya, setiap hari kita semuanya pasti menghirup udara yang segar. Nih, misalnya di pagi hari kalian bangun, buka pintu rumah atau membuka jendela, kalau misalnya cuacanya cerah, ketika kalian menghirup udara, pasti rasanya sangat segar dan sejuk. Kemudian, udara yang bersih dan sejuk itu mengandung oksigen. Coba sama-sama diucapkan, oksigen. Nah, oksigen ini sangat bermanfaat dan berguna bagi kesehatan dan pernafasan kita. Selanjutnya, udara dapat tercemar karena asap rokok. Jadi udara itu bisa rusak juga anak-anak. Selain asap rokok, bisa juga dari asap kendaraan, atau asap dari pembakaran sampah, dan juga pabrik. Wah, ternyata banyak juga ya faktor-faktor yang bisa mencemari udara. Kemudian, udara bisa membantu tanaman untuk bertumbuh, berbunga, dan berbuah. Anak-anak, sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah, kita harus menjaga kebersihan udara dan laut ciptaannya. Contohnya, jika kita mau menjaga kebersihan udara, kita jangan membuang sampah sembarangan agar udara yang ada di lingkungan kita bersih dan bebas dari bau sampah. Kemudian, jangan membuang sampah di laut. Jika kita mau menjaga kebersihan laut, kita tidak boleh membuang sampah di laut ataupun di pinggir pantai. Misalnya seperti bungkusan plastik atau
makanan snack kalian, seperti itu. Jadi, jika kita membawa makan makanan yang berkemasan, misalnya ketika berekreasi kemanapun, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jika kita bisa melihat tong sampah terdekat, buanglah ke tempat sampah. Jika kita tidak melihat tempat sampah, bawa sampah kita dan buang di rumah. Begitu ya anak-anak. Maksud Bu Siska bukan dibuang di dalam rumah, tapi tempat sampah yang ada di rumah. Gitu ya. Pasti semuanya paham dong, anak-anak hebat. Allah itu menciptakan daratan dan lautan yang luas dan juga udara yang segar agar makhluk hidup dapat tinggal di bumi dengan nyaman. Kita semua memiliki tugas untuk menjaga dan merawat ciptaan Allah. Jika daratan, lautan, dan udara rusak dan tercemar, kita akan merasakan akibatnya. Karena harus hidup dengan lingkungan yang tidak sehat dan kotor. Jadi kita harus menjaga ya anak-anak, dimulai dari diri sendiri. Seperti yang sudah Ibu katakan tadi. Misalnya, jangan membuang sampah sembarangan. Oke, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Hari ini kita tidak ada tugas. Terima kasih kalian sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.